Baik anak-anak, selanjutnya adalah rumus con if, con blank, dan con e. Jadi anak-anak, intinya adalah rumus con ini menghitung sel yang terisi, baik itu terisi angka maupun terisi huruf, ataupun tidak terisi. Nah, kita bahas satu persatu anak-anak, dimulai dari fungsi con. Ya. Jadi fungsi con ini adalah rumus yang digunakan untuk menghitung jumlah sel yang berisi angka. Rumusnya adalah sama dengan con buka kurung range tutup kurung. Itu adalah rumusnya. Oke, kita langsung saja perhatikan di sini. Ini adalah data nilai ulangan. Ya, di sini ada keterangan kosong berarti belum mengikuti ulangan. Pertanyaannya, berapakah siswa yang mengikuti ulangan? Nah, anak-anak, berarti kita bisa menghitung. Sebetulnya bisa dihitung satu persatu. Tapi kalau datanya ada ratusan atau ribuan, maka susah. Jadi kita akan lebih mudah menggunakan rumus fungsi con. Ya, caranya kita ketik sama dengan, kemudian kita ketik con buka kurung range. Ya, jadi kita tulis di sini, kita bikin range ya, klik dan blok, biasa ya namanya range. Kemudian kita tutup kurung, setelah itu kita klik enter ya. Jadi ini ada 8 data sel yang berisi angka, atau sama saja berarti 8 orang ini mengikuti ulangan. Ya, begitu anak-anak. Oke anak-anak, selanjutnya adalah con if. Jadi kalau tadi con itu menghitung jumlah data yang ada pada sel yang berbentuk angka, kalau con if ini dia menghitung jumlah sel dalam suatu range berdasarkan kriteria. Rumusnya adalah sama dengan con if buka kurung range titik koma kriteria dan kemudian tutup kurung. Nah, langsung saja kita praktekkan anak-anak. Di sini ada data nama dan jenis kelamin. Kita mau hitung berapa jumlah laki-laki, maka bisa kita gunakan rumus con if sama dengan con if buka kurung range-nya adalah ini titik koma dan kita pilih kriterianya. Tadi yang saya mau hitung adalah laki-laki ya, berarti kita pencet salah satu di antara huruf L ini. Kalau sudah, kita tutup kurung dan enter. Nah, berarti ini ada 6 orang laki-laki. Nah, begitu anak-anak. Selanjutnya ada con E. Jadi con E ini adalah bedanya dengan con. Kalau con ini dia menghitung data atau jumlah sel yang berisikan angka, sementara con E ini menghitung data jumlah sel yang berbentuk huruf. Kita lihat di sini ada berapa data yang berbentuk huruf dari Bulbais sampai sini semua ya. Rumusnya adalah sama dengan con E range, gitu aja, sama dengan rumus con, hanya bedanya ada penambahan di sini, tambah huruf A ya, con dan kemudian range. Kita bisa blok sampai sini, kita blok semua deh supaya paham. Nah, jadi jumlahnya ada 28. Nggak percaya silahkan hitung sendiri ya. Oke, itu adalah con E. Nah, lalu anak-anak ada juga con blank. Con blank ini berarti menghitung jumlah data yang tidak terisi. Menghitung jumlah data sel dalam suatu range yang tidak terisi. Ya, jadi con itu menghitung jumlah sel berdasarkan angka.
Kalau kon huruf, kalau kon blank itu yang tidak ada isinya atau kosong. Jadi ini bisa saja dijadikan sebuah pertanyaan anak-anak. Nah, rumusnya antara kon blank, kon dan kon itu sama. Yaitu sama dengan kon, entah itu kon A, entah itu kon blank, buka kurung, range, tutup kurung. Ya, rumusnya itu. Ini bisa saja dijadikan pertanyaan anak-anak, ada berapa jumlah siswa yang tidak mengikuti ujian. Berarti tinggal kita hitung saja, karena ini ada keterangan kosong berarti belum mengikuti ujian, maka tinggal kita gunakan saja rumus kon blank untuk menghitung berapa siswa yang sedang mengikuti ujian. Sama dengan kon blank, buka kurung, kemudian kita buat range, kemudian tutup kurung. Ya, kita klik enter. Ada 2 ya. Oke, itu saja anak-anak, mudah-mudahan bermanfaat. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan ditanyakan di kolom komentar di Google Classroom. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.